minggu kemarin kita membahas mengenai ISCM nih. Jadi minggu sebelumnya juga gitu ya. Nah, ini lebih ke arah development dan pengembangannya. Ini kemarin saya sudah bahas nih mengenai SCM framework gitu ya. Dilihatnya dari sini SCM goals-nya apa, nanti SCM customer benefit-nya apa, financial benefit-nya apa, sehingga menimbulkan apa saja yang harus diimprove di SCM. Di SCM ada 4. Produk atau proses inovatif, partnership, information, symmetry, atau substitute. Nah, ada 4 hal nih dalam supply chain management yang dalam pemutusan supply apa saja yang harus diputuskan dalam supply chain management. Yang pertama adalah penentuan lokasi. Penentuan lokasi ini akan sangat berpengaruh terhadap proses jalannya supply chain, gitu ya. Yang kedua, penentuan production atau produksinya, prosesnya seperti apa, fasilitasnya yang mau digunakan seperti apa, sehingga ini juga akan menentukan mengenai schedulingnya bagaimana, mesinnya, equipment-nya, ini juga menentukan proses dari supply chain decision. Yang ketiga, inventory. Ini lebih ke arah bagaimana memanage sebuah persediaan atau bagaimana memanage dari bahan bakunya atau semi barang jadi ataupun barang jadinya. Nah, ini terkait nanti dengan lokasi. Jadi lokasi di mana pergudangannya itu berada, gitu ya. Di sini kebanyakan orang tidak bagaimana dia merubah inventory ini agar tidak terlalu banyak karena akan memakan biaya untuk penempatannya. Gitu. Jadi deployment-nya harus strategis, gitu ya. Yang keempat, penentuan transportasi, artinya penyampaian dari antar barang atau antar dari mulai gudang gitu ya, supplier sampai ke barang jadinya atau dari barang jadi itu sampai ke customer-nya gitu ya. Walaupun misalkan ini merupakan hal yang kurang diperhatikan biasanya karena lebih marak gudang, tapi ini merupakan hal yang sangat sensitif dan juga sangat vital karena penyampaian ini bisa memakan biaya. Artinya barang yang disampaikan ini akan bertambah biayanya. Contoh, harga Indomie di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa itu berbeda. Makanya transportation decision ini sangatlah penting gitu ya. Nanti menggunakan shipping yang mau oleh kereta api atau misalkan kapal laut itu juga harus dilihat. Kemarin juga sudah nih ISCM modeling approach-nya ada metode dengan cara network design sama record method gitu ya. Ini bisa dibaca. Nah, fungsi ISCM itu ada 3. Ya, yang pertama itu strategic level. Ini terkait juga dengan di digital marketing nanti. Strategic level ini adalah fungsi strategis yang ada di top management. Ini apa saja yang dibahas di strategic level? Ini ada strategic network optimization, gitu ya, strategic partnership-nya bagaimana, product life cycle management-nya bagaimana, information technology chain operation-nya seperti apa. Ini yang dibahas di strategic level di fungsi ISCM. Di bawahnya lagi ada tactical level. Tactical level ini yang dibahas mengenai ini. Kontraknya, product decision-nya, inventory-nya bagaimana, strategi transformasi seperti apa, benchmarking-nya terhadap operation-nya bagaimana, pembayarannya seperti apa, milestone-nya, terus fokus ke customer demand atau habit. Mohon maaf ya, saya lewat terus ya adzan maghribnya ya. Kita selesaikan dulu.
Yang ketiga adalah operational level. Operational level ini yang dibahas ini adalah yang dibahas bagian hari-harinya. Dari mulai daily production-nya, schedulingnya, permintaannya, bagaimana forecasting-nya gitu ya. Planning untuk sourcing-nya bagaimana, inbound operation-nya, product operation-nya. Ini yang dibahas adalah keseharian operasional perusahaan. 3 fungsional inilah yang ada dalam ISCM nanti terkait terhadap fungsi di digital marketing. Nah, ISCM ini juga diintegrasikan yang tadinya ada 8 menjadi 7 dikolaborasikan. Yang pertama Customer Service Management. Customer Service Management proses ini dia concern terhadap antara organisasi dengan customer-nya. Customer ini customer service ini lebih mengarah kepada bagaimana nih mendapatkan informasi terhadap customer, gitu ya. Nah, organisasi yang sukses, gitu ya, atau perusahaan yang sukses adalah ketika dia mengikuti step untuk membuild atau bisa membangun customer relationship. Caranya, yang pertama dia harus bisa menentukan atau mengetahui bagaimana goal satisfying goal-nya gitu ya dari organisasi dan juga customer. Jadi dia harus tahu gitu ya goal kepuasan dari organisasi dan customer. Yang kedua, dia juga harus maintain customer rapport-nya gitu ya. Terus yang ketiga, dia memproduksi gitu ya, atau dia bisa membuat positive feelings gitu ya. Jadi perasaan positif di organisasi dan juga customer-nya. Yang kedua, dalam integrasi itu yang ada 7 tadi, procurement process. Nanti terkaitnya tadi di procurement pembahasan yang tadi gitu ya. Makanya setelah ini adalah pembahasan procurement. Di sini adalah bagaimana strategic plan-nya gitu ya dibuat agar supplier itu bisa mensupport kegiatan bisnis kita gitu ya. Outcome-nya adalah gimana win-win relationship between antara supplier dan juga organisasi gitu ya. Terus kita juga bisa mendevelop sistem komunikasi antara supplier dengan organisasi atau dengan perusahaan agar bisa kita mendapatkan data profiling dari si customer gitu ya. Aktivitasnya dalam hal ini adalah meliputi resource planning, supply sourcing, gitu, negosiasi, placement order. Tadi kan ya ada placement order, inbound transportation, storage, handling, dan quality assurance. Juga termasuk responsibilitas dan koordinasi dengan supplier. Di dalamnya juga ada scheduling gitu ya. Supply continuity artinya pengiriman yang terus-menerus ya, supply yang terus-menerus sampai ke program-program untuk new source dari supplier. Yang ketiga adalah yang product development atau commercialization gitu ya. Di sini supplier sama customer itu diintegrasikan, artinya bahwa produk kita bicaranya ISCM ya, elektronik. Nah, jadi di sini diintegrasikan produknya, jadi di proses development-nya juga berdasarkan dari customer. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini otomatis ada product life cycle-nya itu yang memang lebih pendek. Proses produksinya lebih pendek. Artinya, customer-nya pengen spesifikasi barangnya sudah jelas, ini. Artinya bahwa kita sudah tahu, kita langsung pesan sesuai dengan kebutuhan customer, dengan spesifikasi yang customer minta. Terus di situ supplier dia langsung tahu produknya, oh seperti itu, dia langsung bikin, tidak ada proses penggudangan di sana, jadi langsung bisa diinikan ke customer.
gitu ya. Nah, di sini berdasarkan Lambert dan Cooper, manajer dari sebuah produk development atau commercialization itu dia harus satu, dia bisa berkoordinasi dengan customer relationship management untuk mengidentifikasi customer. Artinya dia mengetahui kebutuhannya. Yang kedua, dia harus bisa memilih material dan supplier mana yang sesuai dengan keinginan dari customer sehingga bisa di conjunction atau bisa disesuaikan dengan procurement. Yang ketiga, dia harus bisa mendevelop production teknologi dalam manufakturnya. Artinya dia harus bisa mengecek itu semua gitu ya flow-nya dan mengintegrasikannya menjadi base supply chain untuk produk atau market combination. Itu yang harus dimiliki dari seorang product development and commercialization. Manufacturing atau fly management prosesnya. Manufacturing proses dan supplier ini didistribusikan gitu ya berdasarkan forecast atau memang di sini manufakturnya harus fleksibel untuk merespon dari market atau perubahan market sehingga bisa mengakomodasi gitu ya mengakomodasi kebutuhan secara besar untuk customer itu sendiri. Gitu. Nah, ordernya itu harus just in time, gitu ya. Juga flow prosesnya juga dia harus lebih cepat, shorter cycle times, gitu. Meaning dia harus lebih efisiensi lagi, gitu. Nah, aktivitasnya di sini berupa planning, scheduling, supporting manufacture operation, gitu ya. Contohnya itu work in process storage, handling, transportation, time passing, gitu ya. Terus inventory manufaktur dan lain-lain. Terus selanjutnya physical distribution. Ini untuk integrasinya ya. Physical distribution. Nah, ini concernnya ke arah perpindahan, movement. Jadi produk yang sudah jadi ke customer. Jadi physical distribution ini artinya delivery produk dari produk yang sudah jadi ke customer, gitu ya. Nah, ini merupakan final destination dari marketing channel ya, di mana produk ini merupakan suatu hal yang vital gitu ya. Jadi di sini dia harus bisa prosesnya itu harus sesuai dengan apa yang kita janjikan ke customer. Dan ini merupakan bagian dari service, dari bagian dari marketing juga, gitu ya. Makanya biasanya di-link-kan ke marketing channel dengan customer, gitu. Yang keenam, partnership atau outsourcing. Di sini partnership-nya dengan si supplier, gitu. Jadi tidak hanya masalah materialnya saja, kebutuhan komponennya saja, tapi juga bagaimana membuat partnership dengan meningkatkan servisnya, gitu loh. Jadi tidak hanya partnership hanya gara-gara barang dan jasa ataupun kebutuhan dengan supplier, tapi meningkatkan servis dengan supplier. Yang terakhir, performance measurement. Artinya di sini bagaimana pengukuran performance-nya antara supplier, customer, dan market, dan terkait profitability-nya juga, gitu ya. Jadi internal measurement itu biasanya gitu ya di dalamnya ada cost-nya seperti apa. Ini yang jadi ukurannya ya. Satu cost, kedua customer service-nya, ketiga productivity-nya, yang keempat asetnya, yang kelima kualitasnya. Itu secara internal yang diukur untuk mengukur performance. Yang dari eksternal itu biasanya yang dilihat satu dari customer perception-nya, yang kedua best practice benchmarking-nya. Jadi benchmarking dengan produk yang sejenis atau perusahaan sejenis. Nah, Global SCM ini adalah bagaimana
melihat ISM itu secara global dari sisi quantity dan juga value-nya. Nah, maka tren yang dilihat adalah satu, globalization-nya keseluruhannya. Terus bagaimana cross boarding sourcing-nya atau pembatasan batas cross bordernya itu. Gitu. Yang kedua, kolaborasi antara bagian dari value chain dengan low cost provider. Artinya value chain-nya juga, tapi providernya yang memang low cost, suppliernya yang low cost. Terus share service center-nya for logistik dan administrasi fungsinya. Jadi untuk menjadi global SCM itu satu, globalisasinya, yang kedua increase peningkatan cross bordernya atau dia memang keluar dari negaranya gitu ya. Terus yang ketiga bagaimana kolaborasinya dengan provider atau source. Yang keempat adalah service center-nya untuk logistik dan administrasi. Dia membuka service center di luar gitu ya, di luar negeri atau untuk administrasinya, juga meningkatkan global operasionalnya gitu ya. Increasingly global coordination sama planning achieve global optimum, artinya tidak hanya secara nasional tapi secara internasional. Global operation meliputi juga dengan global SDM, artinya dia tidak meng-hire ini lokal saja tapi dari luar. Nah, terus trends-nya ini kompleks problemnya juga gitu ya. Ini untuk meningkatkan degree atau tingkatan dari si organisasinya. Gitu. Terus ketika dia memang dia sudah top gitu ya, ini juga akan lebih banyak lagi challenge-nya gitu ya dalam scope global supply chain. Terus di sini juga karena skopnya besar gitu ya, otomatis waktunya juga akan lebih lama lagi gitu ya, atau membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga dia juga harus bisa menyelesaikan isu ataupun permasalahan itu di berbagai multi currencies atau di berbagai mata uang gitu ya. Terus adanya different policies dan juga different law. Konsekuensinya adalah gitu ya, tadi adanya different currency sama valuation nih dari berbagai macam negara. Terus berbagai macam teks hukum perpajakannya. Terus protokolnya juga transparansi cost dan profit. Itu konsekuensi dari global SCM. Nah, ISCM global itu ini adalah step-stepnya. Yang pertama itu information-nya itu diintegrasikan dengan bisnis partner. Ini ada step-stepnya dari konvensional sampai optimum collaboration, gitu ya. Oke, nah di sini gitu ya. Ini ada mekanisme dan arsitektur dari EBS, Enterprise Business System. Ada 7, 8 ya. Ada 8 gitu ya. Kalau diilustrasikan seperti itu. Yang pertama kita bahas dari sisi customer management, gitu ya. Ini adalah ketika misalkan gini, ketika kita akan melihat masuk ke sebuah enterprise business system, ini ada 8 modul yang memang harus dikuasai atau harus di pembahasan. Ini adalah ilustrasi. Yang pertama customer management. Customer management ini adalah bagaimana kita memanage customer. Gitu. Jadi di sini adalah sebuah enterprise business system, dia harus mempunyai database yang memang bisa merepresentasikan customer-nya gitu ya. Di dalamnya ada bonus gitu ya, sistem bonus untuk customer delivery schedule-nya, global tax management-nya seperti apa, customer return-nya seperti apa, service dan rent-nya seperti apa untuk customer. Nah, gitu. Artinya kita mempunyai database yang cukup untuk kebutuhan sales dan forecast management di perusahaan kita. Yang kedua, dari sisi manufakturnya. Jadi di sini
fungsi dari yang modul ini adalah bagaimana IBS ini bisa mengintegrasikan gitu teknologi dari sisi manufaktur gitu ya. Artinya dia bisa nanti ada bill of materialnya seperti apa gitu ya. Terus artinya dia harus bisa mengimplementasikan teknologi dalam basic IBS ini dari sisi manufaktur. Yang ketiga adalah produk data. Produk data itu artinya si perusahaan dia harus bisa mempunyai atau misalkan jadi database itu menjadi highly proprietary gitu ya. Jadi dia harus concern nih pada cost, planning data, produk struktur dan lain-lain. Terus yang keempat adalah logistik. Nah, ini yang jadi concern dalam enterprise business system. Jadi, logistik ini harus link kepada fungsi dari sales, manufacturing, dan finance. Di sini harus bisa provide mekanisme bagaimana supply chain ini bisa berjalan gitu ya dengan logistik gitu ya. Dalam artian dia harus bisa datang tepat waktu, bagaimana memanagenya gitu ya, warehouse-nya seperti apa, aktivitasnya juga seperti apa, termasuk distribusinya juga seperti apa. Yang kelima, human resource. Fungsi ini adalah dibagi menjadi dua. Pertama, dia concern terhadap performance transaksi activities. Yang keduanya fokus kepada kreasi database. Nah, kalau yang concern activities seperti mengenai reporting, payroll, attendance reporting gitu ya, reimbursable-nya, expenses, requirement itu adalah performance dari transaction. Kalau database-nya sendiri lebih ke arah employee profile, skill-nya, career planning-nya, employee evaluation-nya, sama productivity statistik dari para pegawainya sendiri. Itu human resource. Yang keenam di finance. Di finance ini adalah mengenai bagaimana transaksi ini dilakukan gitu ya. Jadi dari mulai account receivable-nya, payable-nya, tax-nya, currency-nya seperti apa gitu ya. Jadi gimana caranya ini datanya lebih akurat untuk yang finance. Yang ketujuh adalah procurement. Procurement tadi yang dibahas gitu ya, maintenance MRO-nya seperti apa gitu ya, maintenance, repair and operation-nya. Nah, itu yang tadi dibahas kalau procurement. Yang kedelapan, aset. Nah, ini adalah lebih ke arah bagaimana enterprise business system ini bisa mengkontrol asetnya, fixed asetnya, current asetnya, untuk memastikan berjalannya bisnis dan juga lebih kompetitif lagi. Nah, itu 8 hal itu yang memang jadi bagian dari enterprise business system. Nah, bagaimana gitu ya untuk perubahan manajemennya itu akan memang sangat sulit gitu ya untuk mengimplementasi itu semua. Jadi tapi memang itu harus dilakukan gitu ya. Jadi biasanya di sini terkendala sama outwork habit gitu ya. Nah, itu mengenai electronic supply chain management ya. Nah, di situ juga nanti ada tugasnya, nanti silahkan dikerjakan gitu. Nah, jangan lupa absen. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum ditutup, seperti biasa, tolong videonya dinyalakan terlebih dahulu ya.